itu dalilnya ilmun yurafu, bacalah Al-Quran, ilmunya Al-Quran. Bahasa Sunda nama muntang kaburu mantan kabusti ya. Asdi kun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Pancekeun dina hate, ucapkeun dina lisan, wa amalun bil arkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di channelnya Abah Bandung. Semoga malam ini Anda terhibur dengan cerita atau perjalanan anak didik Abah sewaktu di paguruan. Dia akan menceritakan sebuah perjalanan tentang perilmuan, ilmu atau napi nuntut ilmu di paguruannya Abah Bandung. Semoga dengan anak didik Abah bercerita di malam ini Anda terhibur semuanya. Luangkan waktu untuk beristirahat sejenak, kita menyimak. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya buat kita semua, menjadikan contoh yang tauladan. Dibuang rasa negatifnya, ambil kita sisi positifnya aja. Semoga terhibur dan bermakna untuk kita semua. Dan malam ini udah hadir anak buah Abah, narasumber anak didik Abah. Silakan Kang Ahmad diperkenalkan. Tunun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, abdi di dieu, saya di sini tiasa nincak dina channel YouTube Abah Bandung. Saya mohon maaf, izin kepada guru-guru saya dimanapun berada, kepada sesepuh saya dimanapun berada. Saya akan menceritakan pengalaman saya menuntut ilmu di paguruannya Abah Bandung. Saya di sini akan bersalawat dulu. Semoga tuh dengan limpahan salawat channelnya Abah Bandung makin berkah, makin berkembang, dan khususnya Abah Bandung diberikan kesehatan, diberikan sehat walafiat, Amin. dipanjangkan umurnya, cita-citanya semoga tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, semoga dengan lantunan sholawat, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan meraih lagi
menceritakan laginya pengalaman-pengalaman saya menuntut ilmu. Setelah itu saya kegiatan di Paguronnya Abah Bandung, saya harus mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat, berzikir, dan tawasul. Di situ alhamdulillah saya oleh Abah Bandung, guru saya, terus dikasih pembelajaran mengenai agama Islam dan ajaran-ajaran yang ada di kandungan dalam agama Islam. Saya di situ terus dididik mempelajari Al-Quran, karena dengan mempelajari Al-Quran kita jangan asal baca, karena Al-Quran itu kalamnya Allah. Artian kalamnya Allah berarti itu ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah. Maka dengan itu kita membaca Al-Quran itu harus tartil, fasihah. Artian kita membaca Al-Quran harus menggunakan ilmunya. Apa itu yang disebut ilmu Al-Quran? Yaitu yang disebut dengan ilmu Al-Quran adalah mempelajari ilmu tajwid dan makhorijul huruf dan sifatul huruf. Di situ sama Abah Bandung saya dipraktekkan gimana cara mengucapkan alif yang fasihah, gimana cara membaca Al-Quran, Al-Fatihah, dan surat-surat yang lainnya dengan baik dan tartil. Terus saya di sini mendengarkan dan menyimak penjelasan atau yang diajarkan oleh Abah Bandung. Saya menyimaknya dengan baik. Oh, ternyata ilmu Al-Quran itu ya tidak semudah mungkin kita baca dengan langsung kita baca. Ada sebelum baca Al-Quran, ya kita harus mempunyai wudhu, karena ya tadi Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, ayat-ayatnya Allah. Maka dengan itu kita memegang atau membacanya Al-Quran, kita harus keadaan suci, berwudu, ya gitu. Ya suci dengan pakaian, berwudu dengan rapi, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, gitu. Ya terus di situ diolah, dididik terus sama Abah Bandung. Alhamdulillah sama saya kerasa gitu barokah, wasilah, fadilah, manfaat dari Al-Quran. Ya Abah Bandung masih ingat kalau disuruh baca Al-Quran itu emang dalam Al-Quran kan suratnya banyak, tapi kan ada yang padilahnya itu sampai dahsyat gitu, luar biasa. Sirnya Allah gitu, sirullahnya Allah ada itu. Abah Bandung kalau ini mengasih tahu membaca Al-Quran itu yang paling utama adalah yang paling itu sirnya Allah gitu, itu dalam kandungan surat Al-Mulk, terus surat Al-Waqiah, terus surat Yasin, terus surat As-Sajdah, terus surat Al-Kahfi juga. Nah, di situ saya diberitahu oleh Abah Bandung, ya itu yang harus didawamkan. Minimal bisa didawamkan gak setiap hari juga, ya khusus kata Abah Bandung itu malam Selasa atau malam Jumat gitu. Ya saya dituruti, tapi saya di situ ya mencoba gitu biar istiqomah yang diperintah oleh Abah Bandung, yang disuruh menghafalkan ayat suci Al-Quran gitu, fadilah manfaatnya. Saya di situ disuruh saya mendawamkan
dengan perlahan-lahan, alhamdulillah di situ saya bisa dengan mendawamkan surat yang tadi saya beritahu. Di situ saya mulai kerasa manfaat dan makna arti dari Al-Quran oleh saya dikombinasikan dengan kehidupan saya gitu. Karena ilmu Al-Quran itu ya betul pedoman hidup kita, sandaran hidup kita. Kalau kita lupa dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat suci Al-Quran, maka hati kita cek sundana macam bakal poekeun, bakal auzubillahi min dzalik, sasar gitu, kurang jauh jeung ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari itu saya alhamdulillah didiklah oleh Abah Bandung untuk mendawamkan ayat-ayat suci Al-Quran. Terus di situ alhamdulillah kerasa sampai sekarang juga yang didawamkan oleh saya. Itulah ilmu Al-Quran. Ya terjelasnya lagi itu dalilnya ilmun yurafu. Bacalah Al-Quran, ilmunya Al-Quran gitulah. Sudah itu saya ada lagi pembelajaran yang lainnya sesudah ayat suci Al-Quran saya dawamkan. Abah Bandung mengajarkan lagi adabiah. Gimana tuh adab? Saya diajarkan oleh Abah Bandung gimana adab kepada orang tua, gimana adab kepada sesama, gimana adab kepada anak kecil. Nah, di situ saya diajarkan oleh Abah Bandung. Karena kita percuma kita mempunyai ilmu tinggi tapi kita tidak mempunyai adab, maka dari situ ilmu kita bakal tidak bermanfaat gitu. Ya adab-adaban, gimana kalau kita permisi gimana ke orang tua, gimana kalau makan dengan orang tua, diajarkan oleh Abah Bandung. Saya selama menuntut ilmu di paguronnya Abah Bandung, alhamdulillah yang terus ya diajarkan, dididik oleh Abah Bandung menyerap ke dalam diri saya. Setelah itu mempelajari Al-Quran, adab-adaban, ya itu Abah Bandung mengajarkan lagi sholawat. Abah Bandung suka mengingatkan pentingnya sholawat. Kenapa kata Abah Bandung pentingnya kita harus sholawat? Karena kita dengan sholawat, dengan bersolawat, maka urusan kita sedang ada kesusahan, sedang ada kehebohan atau masalah yang besar, apapun itu masalahnya, dengan sholawat tenangkan diri, fokus kepada Allah, hati kita insya Allah bakal menjadi tenang lagi. Itulah karomah barokahnya sholawat luar biasa. Abah Bandung mengajarkan sholawat kepada saya nggak yang panjang-panjang. Dulu masih menuntut ilmu, Abah Bandung suruh dawamkan sholawat yang pendek kepada saya teh. Dawamkan ya sholawat ini. Oh iya, yang mana bah? Kata saya teh, itu sholawat Jibril. Saya belum tahu di situ sholawat Jibril teh gimana, panjang atau pendeknya di situ. Bah, maaf kalau sholawat sholawat Jibril teh yang mana ya? Saya nggak tahu. Abah teh saya bertanya, masa nggak tahu be? Kata Abah Bandung. Iya bah nggak tahu. Itu be pendek. Ya itu Sallallahu ala Muhammad. Di situ. Oh iya tuh bah tahu. Itu mah udah kesohor lah, umum gitu.
orang lain juga tahu, ya itu namanya belum tahu. Di situ saya tahu gitu namanya sholawat Shallallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat Jibril. Ya di situ saya terus disuruh mendawamkan dan terus mengamalkan sholawat Jibril. Setelah itu ada lagi sholat-sholat yang lain, ada yang panjang, ada yang sedang, tapi ya itu yang paling utama sholawat Jibril. Karena dengan sholawat Jibril semuanya akan kalah, apapun itu sebesar masalahnya yang besar, apapun itu dengan segala macam pun yang ada kesulitan di diri kita, dengan sholawat Jibril insya Allah yakin kepada Allah, maka hati kita akan kembali semula dengan normal, tenang. Untuk bahasa Sunda nama muntang kaguru manteng kagusti gitu ya. Nah sudah itu sholawat, udah mempelajari Al-Quran tadi, terus adaban, sholawat, sopan santun. Ya itu yang tadi adab-adaban termasuk sopan santun. Di situ saya terus diajarkan tawasul, berzikir kepada Allah. Gimana cara berzikir yang benar, yang fasihah, bertawasul, biar kita bertawasul itu jangan mendoakan, kata Abah Bandung, jangan mendoakan yang orang mati aja gitu. Orang yang hidup, kita semuanya masih hidup di alam dunia, alam rame, cepat saya sudah nama. Ya harus kita wasulan, artian bil jasadi, jasad kita yang masih ada, yang masih hidup, yang kita bisa bernapas, kita harus dikirim dengan Al-Fatihah gitu. Rundayan tawasul gitu. Bagusnya lagi, sebelum kita tawasul, saya diajarkan oleh Abah Bandung, kita berdoa dulu, meminta izin dulu kepada guru-guru yang masih ada di alam dunia, kepada orang tua yang masih ada di alam dunia, supaya makin berkah kepada diri kita. Sesudah itu bertawasullah kepada orang-orang yang sudah meninggal gitu. Artian ya harus sesuai gitu rundayannya, kepada Nabi dulu, kepada para wali, para rasul, para syekh, para ulama, para kiai, para ustadz, terus pada keluhur kita gitu. Tapi bila mana kalau bertawasulnya itu kalau rame-rame itu rundayannya, rame-rame itu artian umum gitu. Kalau acara tasakur binikmah, nah itu harus gitu berurutannya. Tapi kalau khusus untuk diri sendiri gitu bertawasulnya, maka sesudah para nabi, para malaikat, para ya orang-orang yang kekasihnya Allah gitu, tingkatan para rasul, para nabi, terus sebelum ke para wali harus ke karuhun kita dulu, ke nenek moyang kita dulu. Nah itu untuk diri sendiri gitu ya. Alhamdulillah saya diajarkannya bertawasul sampai sekarang, sampai detik ini menyerap ke diri saya, alhamdulillah. Setelah itu saya diajarkannya berzikir. Dengan zikir hati kita zikir ya, dalilnya tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkat. Pancekeun dina hate, ucapkeun dina lisan, wa amalun bil arkat, yaitu yang mau kita kerjakan amalannya. Itu yang saya resapi yang diajarkan oleh Abah Bandung itu. Ya zikir tidak usah dalam artian, nggak usah dalam bibir aja harus dibacain. Contohnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
Allahu Akbar. Tidak, tapi percuma, maaf, kalau kita berzikir hanya dari bibir saja ya percuma, tapi hati kita nggak nggak fokus, nggak sinkron kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percuma berzikir juga. Itu yang diajarkan oleh Abah Bandung. Maka dari itu berzikir juga harus dengan hati, lebih bagus. Bibir kita berzikir, hati kita berzikir, manteng ka Gusti Allah. Itu yang paling luar biasa. Orang-orang yang bersih hatinya, tapi tidak apa-apa kalau hati kita berzikir, bibirnya nggak berzikir, nggak apa-apa, itu bagus, karena hati tidak bisa dibohongi gitu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu hati kita kotor atau baik, atau kita punya iri dengki kepada orang lain, atau kita punya masalah. Itu masalah hati kembali lagi kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, itu tata cara yang diajarkan oleh Abah Bandung berzikir. Sudah itu ada lagi yang diajarkan oleh Abah Bandung di paguronnya, bela diri, pencaksilat. Saya yang episode kemarin ya belum dijelasin semua, itu silatnya hanya yang dasarnya aja gitu. Saya dididik dengan Abah Bandung kanuragan pencaksilat, amun cekot baheula mah, amun ngora kene mah kudu eusi gitu. Harian kudu eusi, boga pamadegan anu kuat, boga bela diri oge kudu nu kuat, artian ulah disombongkeun. Ya, kembali lagi anda pasor tawadu gitu. Ya, di sana di paguronnya Abah Bandung ya rutinitasnya setiap malam minggu saya diajarkan bela diri gitu. Supaya apa? Ya itu kembali lagi bela diri. Percuma yang diajarkan, yang menyerap dalam diri saya oleh Abah Bandung, diajarkan kepada saya supaya apa kita bisa bela diri. Percuma kita mempunyai ilmu agama, ilmu apapun, ilmu agama, ilmu dunia, apapun itulah, tapi bila mana kita tidak mempunyai ilmu bela diri, ada orang yang kesusahan, kembali lagi ada orang yang mau dijegal, mana kita harus membaca ayat suci Al-Quran? Kan enggak, kita harus melawannya dengan fisik, dengan berkelahi ya. Maka dari itu saling sempurna gitu, ilmu agama, ilmu dunia, ilmu kanuragan, bela diri, pencaksilat gitu. Saya terus diajarkan waktu pencaksilat saya. Biasa kalau pencaksilat setiap malam ya. Supaya apa malam? Supaya fokus, supaya kerasa, gampang nyerap gitu tadi saya teh. Setiap malam ya. Setiap malam diajarkan dulu, ngedoa dulu, dipimpin oleh Abah. Banyak teman-teman saya juga gitu. Gak saya aja, anak didik Abah yang lainnya ada bebarengan gitu, sama-sama ngedoa dulu. Sudah itu udah ngedoa pemanasan, kayak olahraga pemanasan, biar apa, biar nggak kram atau sakit apapun badan kita gitu, sempurna dengan latihannya pencaksilat gitu. Pemanasan biasa, setelah rame-rame sama teman-teman gitu ya, anak didik Abah, sudah beres pemanasan ya, disitu saya dicontohkan, dipraktekkan oleh Abah Bandung jurus-jurus. Saya diajarkan oleh Abah Bandung waktu itu, waktu belajar
40 jurus. Aduh, saya berasa itu teh masa banyak itu, pada susah lagi jurus-jurusnya. Tapi berusaha aja lah supaya bisa buat apa, pegangan, jaga-jaga untuk menolong keluarga, orang susah, umatnya gitu. Yang pertama saya jurus pertama diajarkan dan diperantahkan oleh Abah Bandung, jurus kedua, jurus ketiga, sampai jurus ke-40 saya diajarkan. Alhamdulillah di situ ada yang menyerap itu, sampai sekarang menyerap. Kalau sekarang maaf, ada yang lupa sedikit-sedikitnya, tapi alhamdulillah masih ingat sedikit-sedikitnya yang diajarkan, yang dicontohkan jurus-jurus pencaksilat dari Abah Bandung. Nah, itu selama saya mencari ilmu di paguronnya Abah Bandung, yang diajarkan pembelajarannya yang ada di pondok paguronnya Abah Bandung. Yang tadi yang pertama ya Al-Quran gitu dan sebagainya, tadi saya udah dijelaskan oleh saya. Terus alhamdulillah diri pribadi saya, kenapa saya sampai sekarang ke Abah Bandung, guru saya, masih ngehibmah, masih terus menggali ilmu-ilmu yang dipunyai oleh Abah Bandung. Kenapa? Saya mempunyai keistimewaan dalam diri saya, ya sedalamnya lagi dalam hati saya. Maaf, ke Abah Bandung saya membicarakannya. Ya, Abah Bandung, emang Abah Bandung itu casingnya apa ya, penampilannya. Kalau kemana-mana, saya juga kalau ikut penampilannya enggak nyirikan ting, cek bahasa Sunda nama lah, nyirikan gitu. Maksudnya teh nyirikan teh tidak setelan ustad, enggak setelan kiai, enggak setelan sorban, sarung, jubah, enggak Abah Bandung. Tapi Abah Bandung setelannya preman. Ya preman gimana? Tapi sopan gitu. Kenapa tuh? Ya, di situ saya petik pembelajarannya dari Abah Bandung. Luar biasanya. Abah Bandung luar biasa ilmunya. Apapun beliau mempunyai ilmu apapun. Ya gitu. Dipetik oleh saya hasilnya. Oh, ternyata guru saya, Masya Allah, luar biasa gitu. Penampilannya kayak biasa-biasa aja, nyirikeun, karena percuma gitu. Banyak, apalagi zaman sekarang, maaf, banyak yang setelannya kiai, setelannya syekh, setelannya ustad, ya, tapi dia hatinya busuk, hayang katempo ku jelema gitu, ku manusia, tapi di hadapan Allah dia kan nggak tahu lah. Gitu ya. Abah Bandung mah nggak apa-apa dipandang oleh manusia jelek juga, itu hanya luarnya aja. Masya Allah marifatnya Abah Bandung, biarin aja, dah dipandang oleh manusia bagus mah nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang luar biasa. Makanya dari itu Abah Bandung itu hanya luarnya aja, hanya casingnya aja gitu, penampilannya aja yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita suka bener mentapakuri beliau Abah Bandung gitu, beda dengan yang lain gitu, beda dengan guru-guru yang lain. Hatian di situ Abah Bandung ingin terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, luar biasa. Tapi dipandang oleh manusia tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Luar biasa beliau Abah Bandung. Sampai sekarang saya
terus mengikuti Abah Bandung, terus menolaah, mentapakuri, menuntut ilmu ke Abah Bandung. Gitu Abah Bandung. Ya, sekian dulu dari saya atas menuntut ilmu di paguronnya Abah Bandung, pembelajaran kegiatan-kegiatan yang ada di paguronnya Abah Bandung. Alhamdulillah sampai sekarang terasa manfaat ke diri saya. Terlebih dahulu saya akan bersolawat dulu supaya hati kita semuanya menjadi tenang apapun. Semoga di malam hari ini ada masalah atau ada kesakitan atau ada cek bahasa Sunda nama karung singa naon, dengan barokah syafaatna ti Rasulullah dengan sholawat insya Allah bakal tenang deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekian dari saya. Ungdur makola walatang dur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.